Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardian Munte. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Guru Fikih dengan NIM 42511511952. Dan saya mengajar di Min 4 Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Dan pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 Min 4 Kabupaten Asahan dalam mata pelajaran fikih dengan materi binatang halal dan haram. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya baik anak-anak Bapak semuanya, insya Allah semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan kuat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke ya. Kemudian senantiasa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu di awal ini Bapak mau tanya dulu sama kalian. Siapa tadi yang mengerjakan sholat subuh? Oke, ya mantap, Masya Allah, luar biasa. Silahkan turunkan tangannya. Oke ya. Ya. Sebagai seorang muslim, kita memang selalu wajib menjaga ibadah kita, terkhusus sholat yang 5 waktu, dan ibadah sehari-hari kita yang lainnya. Oke ya? Anak-anak Bapak semuanya, ya sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau minta dulu, coba kalian berdiri semuanya. Ayo berdiri menghadap kepada Bapak. Bapak mau melihat terlebih dahulu kesiapan kalian, termasuk juga kerapian pakaian kalian hari ini ya, untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, bagus, semuanya sudah seragam ya, sama lengkap seragamnya, bersih rapi, artinya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Semua sudah siap? Ya. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Oke ya, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka alangkah baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa bersama sebelum memulai pelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas. Sebelum belajar dimulai. Ya, baik. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah doa bersama ya, sebagai pembuka kita untuk memulai pelajaran hari ini. Oke. Setelah itu Bapak mau tanya dulu sama kalian. Coba lihat di sebelah kita, kanan kiri kita. Ada nggak teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Tidak ada ya? Oke, itu artinya hadir semua. Dan semua sudah siap, antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Begitu ya? Oke. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum Bapak memberitahu kepada kalian apa yang akan kita pelajari hari ini, Bapak mau tanya dulu kepada kalian semua. Minggu yang lalu, pertemuan kita sebelumnya, apa materi yang sudah Bapak sampaikan? Apa yang sudah kita pelajari bersama? Minuman halal dan minuman
Oke, baik. Anak-anak semuanya, untuk memulai pelajaran hari ini, sebelumnya terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Pernahkah kalian pergi ke suatu kebun binatang? Pernah ya? Semua sini pernah pergi atau berliburan ke sebuah kebun binatang ya? Pernah. Lalu Bapak tanya lagi, binatang apa sajakah yang kalian lihat di sana? Jaki? Rusa, bagus. Sibil? Ular, Masya Allah. Harimau, yang lain? Buaya, ya betul. Unta, ya ada unta ya. Yang lain? Kuda, naki, macan. Oke, banyak sekali hewan-hewan yang bisa kita temui, kita lihat secara langsung di kebun binatang tersebut. Lalu kemudian, dari binatang-binatang itu, dari binatang-binatang yang kalian lihat di kebun binatang tadi, bisakah hewan-hewan tersebut untuk dimakan? Dan Bapak mau tanya, manakah hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu yang termasuk hewan yang halal untuk dimakan? Silakan. Irfan, rusa halal untuk dimakan? Iya, pernah makan rusa? Belum ya? Oke. Aisyah? Kelinci, ya bagus. Kelinci ada di kebun binatang dan termasuk halal. Boleh untuk dimakan ya Aisyah? Pernah makan kelinci? Pernah, mantep tuh. Wah, Masya Allah. Kemudian itulah hewan-hewan yang mungkin sering kita lihat di kebun binatang yang termasuk hewan yang halal untuk kita makan. Materi kita hari ini adalah tentang binatang halal ya. Ini mengenai topik pembelajaran kita hari ini seputar binatang halal. Adapun tujuan pembelajaran kita dari topik binatang halal ini agar semua kalian, semua peserta didik dapat menjelaskan arti tentang halal, kemudian dapat menjelaskan ataupun menyebutkan jenis-jenis binatang yang halal. Oke? Kemudian juga kalian bisa memahami mana-mana binatang yang dibenarkan untuk kita konsumsi, untuk kita makan berdasarkan sumber ajaran agama Islam. Dan kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak Bapak semuanya dapat terbiasa dalam kehidupan sehari-hari mengkonsumsi binatang-binatang yang halal dan menjauhkan diri untuk tidak memakan binatang-binatang yang diharamkan. Oke ya, semua sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, sebelum kita memulai materi hari ini, Bapak mau kita penyegaran dulu ya, untuk merefresh hati dan pikiran kita, khususnya anak-anak Bapak semuanya. Bapak mau kalian tetap fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Maka untuk itu Bapak mau latih fokus kalian dulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau Bapak bilang nanti tepuk fokus, maka kita semuanya melakukan tepuk fokus. Siap? Ya. Siap ya? Tahu ya? Sudah tahu ya tepuk fokus bagaimana? Sudah pernah ya? Sudah. Oke, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Semuanya sudah fokus dan siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, baik anak-anak Bapak semua. Nah, materi kita hari ini sebuah video pembelajaran. Silahkan nanti anak-anak Bapak semuanya menyaksikan dan mengamati ya, menonton video yang Bapak tayangkan berikut ini. Oke ya? Tabi, Bika, kalian. Ya, baik anak-anak semua, tadi kita sudah menyaksikan ya video materi pembelajaran kita tentang binatang halal. Nah, dari video yang tadi Bapak tayangkan, selanjutnya Bapak akan beri pertanyaan kepada kalian semua yang tadi sudah menyaksikan video tersebut. Dari video tadi atau dari adegan video tersebut, manakah
bagian video itu atau manakah adegan dalam video itu yang membuat kalian merasa khawatir atau merasa ragu tentang kehalalan binatang? Silakan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Arkan. Ya, oke. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan video yang sudah kita tonton tadi, Bapak mau tanya kepada kalian, menurut video tadi, apa saja kira-kira syarat-syarat yang harus dipenuhi agar daging sapi yang asalnya halal, ya, daging sapi yang asal hukumnya halal untuk dimakan dan tetap sah atau tetap halal untuk kita konsumsi sebagai orang Islam. Silakan yang mau jawab. Ya, Rojak. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Rojak. Ya, oke, cukup. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Jadi, Bapak hari ini meminta kalian untuk merenungi dari video pembelajaran yang sudah Bapak tayangkan tadi, bahwa untuk memilih makanan yang akan kita masukkan ke dalam tubuh, yang akan kita konsumsi ke dalam tubuh kita, itu bukan hanya sekedar soal selera semata ya, akan tetapi itu adalah soal ibadah, berurusan dengan Allah, urusan kita dengan syariat Islam. Maka penting kita sebagai orang Islam untuk memperhatikan segala apapun yang akan kita makan, yang hendak kita konsumsi ke dalam tubuh kita, agar kiranya tidak menyalahi dari sumber syariat agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Oke ya, baik anak-anak Bapak semua. Nah, setelah tadi kita melihat video materi kita hari ini, selanjutnya Bapak mau bagi kalian menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok yang nanti akan Bapak berikan tugas dari masing-masing kelompok mengerjakan tugas itu secara bersama-sama. Oke ya, semua anak-anak Bapak sudah terbagi menjadi 4 kelompok ya, menjadi 4 kelompok dan semua sudah duduk bersama dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan kelompok 4. Oke. Kemudian tugas yang akan Bapak berikan ada dalam sebuah lembar kerja yang telah Bapak siapkan ya, yang telah Bapak siapkan dan juga kertas karton yang telah Bapak siapkan untuk masing-masing kelompok. Anak-anak Bapak semua, nanti kalian akan menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Lihat tayangan di depan ya, Bapak tampilkan isi dari lembar kerja tersebut ya. Ini adalah isi dari lembar kerja yang Bapak berikan untuk masing-masing kelompok. Di sini ada 4 soal yang Bapak berikan ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, nanti masing-masing kelompok menjelaskan tentang pengertian daripada halal ya. Halal. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok nanti mengidentifikasi jenis binatang halal ya, jenis binatang halal. Nanti juga sudah Bapak siapkan gambar binatang-binatangnya, kamu tempelkan nanti di kertas karton yang telah Bapak siapkan, lalu kemudian kamu tuliskan jawaban tersebut, binatang itu termasuk binatang yang halal atau bukan, silahkan dijawab. Kemudian nanti kamu tuliskan juga binatang tersebut termasuk jenis binatang yang mana, jenis binatang yang daratkah, lautkah, atau termasuk unggas. Lalu kemudian masing-masing kelompok berikan alasan atau dalil mengapa binatang yang kamu tuliskan tersebut halal misalnya, atau sebaliknya mengapa binatang yang kamu tuliskan atau kamu tempel di situ
binatang yang haram. Silahkan sertakan dalil Al-Quran maupun hadis, atau juga kalian berikan alasan juga boleh ya. Kemudian yang ketiga nanti kamu masing-masing kelompok menjelaskan, menguraikan tentang ciri-ciri binatang halal. Ya, ciri-ciri binatang halal. Dan yang keempat, masing-masing kelompok nanti akan membuat tulisan atau pernyataan untuk bagaimana membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal menurut syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya? Tiap-tiap kelompok akan Bapak berikan lembar kerja seperti ini. Ini sudah Bapak pegang, sudah Bapak siapkan. Silahkan nanti dikerjakan, didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Mengerjakannya saling kerjasama. Siapkan bukunya, kemudian siapkan Qurannya untuk mencari dalil. Dan siapkan kerjasama tim yang kompak untuk masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja yang Bapak berikan. Nanti lalu kalian pindahkan ke sebuah kertas karton yang telah Bapak siapkan. Lalu kemudian setelah itu nanti masing-masing kelompok akan maju satu persatu ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan Bapak mau nanti tiap-tiap kelompok yang maju ke depan harus menampilkan atau mempresentasikan hasil kerjasamanya dengan cara yang menarik, kreatif, ya. Makanya nanti Bapak mau juga masing-masing kelompok menyiapkan sebuah yel-yel, ya, supaya semangat, supaya penyampaian presentasinya juga bisa bagus, bisa menarik untuk dilihat teman-teman kelompok yang lain. Dan kelompok yang lain, ketika ada satu kelompok yang maju ke depan nanti, kelompok yang lain nanti akan Bapak berikan kesempatan untuk menanggapin, ya. Nanggapin, bisa memberikan komentar, kritik sekalipun juga boleh terhadap kelompok yang maju tersebut, ya. Misalnya kelompok yang maju tadi bagus, presentasinya baik, ya, yel-yelnya keren, wow, suaranya semangat, seperti itulah kira-kira. Ya, itu nanti tugas dari kelompok yang tidak maju untuk menanggapi kelompok yang sedang maju. Nanti Bapak beri kesempatan perwakilan dari kelompok saja. Entah itu satu orang kah, dua orang kah, atau kita lihat nanti situasinya. Oke ya, baik. Semua sudah siap? Ya. Masing-masing kelompok akan Bapak berikan lembar kerja seperti ini. Silahkan. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, ya. Dan ini kelompok 4. Silakan dibaca soal yang ada di dalam lembar kerja yang Bapak berikan barusan. Oke anak-anak semua, bagaimana tugas kelompoknya? Apakah sudah selesai? Ya, sudah ya. Sebagaimana tadi Bapak katakan di awal, dari tugas kelompok yang kalian kerjakan bersama tadi, ya, kemudian masing-masing kelompok nanti Bapak persilahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, ya. Lalu kemudian mereka mengawali presentasinya dengan menyampaikan atau menyerukan, menyanyikan yel-yel yang sudah disiapkan oleh masing-masing kelompok. Seperti yang Bapak katakan tadi, masing-masing kelompok harus menyiapkan yel-yel sebagai perkenalan kelompok mereka. Lalu ketika kelompok yang maju presentase, kelompok yang lain silahkan dilihat, perhatikan dan amati. Nanti Bapak akan kasih kesempatan satu orang saja perwakilan untuk menanggapin bagaimana penampilan mereka di depan. Baguskah, menarikkah? Kalaupun ada kritik dan saran yang mau disampaikan, silahkan nanti disampaikan untuk kelompok yang maju tersebut. Begitu seterusnya sampai dengan kelompok 4 nanti selesai menampilkan presentasi mereka. Oke, baik. Semua sudah siap? Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dan sekaligus juga terima kasih semua kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya satu persatu ke depan, ya. Kemudian selanjutnya Bapak ingin silahkan dari kalian semua
yang ingin memberikan tanggapan dari tiap-tiap kelompok yang tadi telah maju mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, siapa yang ingin menanggapin ataupun memberikan saran untuk kelompok 1? Ya, Fikra, silakan berdiri. Oke, terima kasih Fikra. Tepuk tangan untuk Fikra. Ya, baiklah anak-anak Bapak semua. Ya, itu tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari kalian semua, dari tiap-tiap kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Selesai, lalu kemudian kalian memberikan tanggapan atas penampilan masing-masing kelompok. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pertanyaan cepat dan tepat bagi kalian. Siapa yang bisa nanti menjawab pertanyaan yang Bapak berikan ini, silahkan angkat tangannya, berdiri, dan jawab pertanyaan yang Bapak berikan secara cepat dan tepat tentunya ya. Oke, pertanyaannya adalah begini, anak-anak Bapak semuanya, mengapa katak dan buaya itu hukumnya haram untuk dimakan menurut mayoritas ulama? Aisyah, silakan. Berdiri, yuk. Karena dia di dalam ruangan dan dia makan. Cukup? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Aisyah. Betul ya? Benar sekali jawabannya. Oke. Pertanyaan kedua. Cepat dan tepat. Silahkan. Yang ingin menjawab, angkat tangannya. Nanti kemudian berdiri dan berikan jawabannya. Pertanyaan kedua adalah, jika binatang sapi ya mati tertembak atau mati ditembak sebelum disembelih secara syariat Islam, bagaimanakah status kehalalan daging sapi tersebut? Silakan, Wafa. Jika menembaknya membacakan kalimat Allah, itu halal. Jika tidak? Oke, bagus, benar. Tepuk tangan untuk Wafa Al-Hakim ya. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke ya. Selanjutnya, Bapak nanti akan berikan kalian lembar kerja untuk kalian. Ini ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Nanti Bapak bagikan satu persatu untuk kalian. Lalu kemudian kalian kerjakan masing-masing. Silahkan dijawab masing-masing dengan benar dan tepat tentunya. Namun sebelum itu, Bapak mau kita refresh dulu semangatnya di situasi sekarang ini supaya tetap semangat dan fokus untuk mengikuti pelajaran. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo semuanya ikutin. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Selanjutnya Bapak bagikan ini soal 5 pilihan ganda dan 5 soal uraian. Silakan dijawab dengan benar dan jawab masing-masing. Ayo. Ya, per orang. Silakan. Ini dikerjakan masing-masing ya. Ya baik anak-anak semua, tugas yang Bapak berikan apakah sudah selesai? Sudah ya, oke. Bapak akan kutip tugas yang tadi Bapak berikan. Kelompok 1 selesai, baik. Kelompok 2 juga selesai. Kelompok 3 sudah selesai, ya. Oke, ya terima kasih. Kelompok 4, silakan, semua sudah selesai. Baik ya, terima kasih atas jawaban yang sudah kalian berikan melalui penilaian formatif yang tadi Bapak serahkan. Oke ya. Baik anak-anak Bapak semuanya, di akhir pembelajaran ini Bapak ingin menyampaikan kesimpulan daripada materi kita hari ini tentang binatang halal maupun binatang haram ya. Baik, binatang halal sama yang sudah kita ketahui, binatang halal itu adalah hewan yang dagingnya diperbolehkan untuk kita makan, untuk kita konsumsi oleh kita orang Islam berdasarkan syariat agama Islam. Baik, kemudian jenis-jenis binatang halal juga sudah kita pelajari dan sudah disampaikan.
jenis binatang yang halal itu ada terdapat binatang yang hidup di darat. Contoh-contohnya tadi sudah kalian identifikasi, sudah kalian temukan juga diantaranya ayam, sapi, kerbau, kambing, dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis binatang halal yang hidup di air ya, seperti ikan, berbagai jenis ikan yang hidup di air tawar maupun di air laut, semuanya halal boleh kita makan selama itu tidak menimbulkan penyakit atau tidak menimbulkan dampak-dampak yang lain, ketidakbermanfaatan bagi tubuh kita. Oke ya. Kemudian juga kesimpulan kita hari ini, dengan kita mempelajari materi hari ini, semoga kita bisa membiasakan diri untuk membiasakan memakan binatang-binatang yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Binatang yang memang dihalalkan berdasarkan sumber agama Islam yang kita anut ya. Tadi sudah kita ketahui binatang-binatangnya apa saja, maka selanjutnya tugas kita adalah kita harus terbiasa untuk membiasakan diri memakan ataupun mengkonsumsi binatang yang halal dan menjauhkan diri dari binatang-binatang yang haram dan tidak boleh dimakan menurut syariat Islam. Baik, anak-anak Bapak semuanya, maka terakhir di pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengajak kepada kalian semua, marilah setiap kali kita makan, maka kita harus mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu, ya. Kemudian setiap kita hendak makan atau memasukkan apapun ke dalam tubuh kita harus lebih teliti lagi memperhatikan apa makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Apakah halal, apakah tidak, kita harus lebih jeli lagi, lebih perhatian lagi terhadap makanan-makanan yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Oke ya? Kemudian anak-anak Bapak semuanya, tadi Bapak sudah menyimpulkan materi pembelajaran kita siang ini. Barangkali anak-anak Bapak ada yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ada? Silakan. Ya, Sibil, silakan. Ya, boleh berdiri, yuk. Dengan saya mempelajari materi ini, saya menjadi mengetahui pengertian binatang halal dan ciri-ciri binatang halal. Dan saya mulai sekarang akan menjauhi binatang halal. Oke, cukup? Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Sibil. Oke ya. Ya, baik anak-anak Bapak semuanya. Dari pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini, Bapak tanya kepada kalian apakah ada kendala yang kita temui atau yang kalian dapati dalam pembelajaran kita hari ini? Tidak ada ya? Semua sudah mudah dipahami, mudah dimengerti, dan sudah bisa menerapkan apa yang didapatkan dari materi yang sudah Bapak berikan hari ini? Bisa ya? Insya Allah bisa semua ya? Oke, baik. Ya, baik anak-anak Bapak. Demikian materi pembelajaran kita hari ini seputar binatang halal yang tadi sudah sama-sama kita ikutin hingga di penghujung pembelajaran hari ini. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar lebih dalam lagi, ya, lebih jauh lagi tentang binatang haram. Khususnya kita akan mencoba mengidentifikasi binatang-binatang yang diharamkan menurut syariat Islam supaya kalian mengenal mana binatang-binatang yang memang haram dan tidak terbiasa untuk mengkonsumsinya sehingga kalian mampu menjauhkan diri dari segala hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Maka tugas kalian ya setelah pembelajaran hari ini nanti di rumah silahkan dibuka bukunya, dibaca-baca materi kita yang akan datang. Minggu depan pertemuan selanjutnya Bapak akan bahas dan memulai pembelajaran tersebut bersama dengan kalian dan Bapak akan tanya apa yang sudah kalian baca di rumah terkait materi yang akan datang. Oke, terima kasih untuk anak-anak Bapak semuanya. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita akhiri terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketua kelas silahkan pimpin doa selesai pembelajaran. Silahkan ketua kelas. Doa selesai belajar. Allahumma fir'ana sunubana wali wali
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke ya, anak-anak Bapak semuanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua tetap semangat dan senantiasa dalam keadaan sehat. Dan kita bisa bertemu di minggu yang akan datang dalam pelajaran yang sama. Belajar fikih tentunya bersama Bapak. Sehat-sehat, jaga aktivitas sehari-hari dan terus rajin belajar di rumah. Dan jangan lupa mengerjakan ibadah, diantaranya sholat, ngaji, baca Quran, sedekah, infak, dan banyak ibadah lain yang bisa kita kerjakan di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.